Baik, terima kasih pada Bang Viko juga Ustadz Ipang telah menyampaikan zikir maksurat. Juga Bang Viko selalu selaku moderator MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillahi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Pertama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita umat yang bersaudara dan menjadikan kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan majelis ilmu dalam rangka meningkatkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para tabi'in, para salafus soleh, para mujahidin, para mujahidah, para mujtahid wal mujtahidah, mujahid wal mujahidah fi kulli makan wa kulli zaman, termasuk kita insyaallah ila yaumil akhir, ila yaumil qiyamah. Tema hari ini terkait dengan kewajiban kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena Senin kemarin bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah alias hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena beliau wafat di usia 63 tahun. Beliau wafat dan lahir pada tanggal yang sama, itu 12 Rabiul Awal, di hari Senin lahirnya, dan beliau wafat usia 63 ya. Artinya kita, kalau kita mengikuti alur hidup Rasulullah, ya kita udah masuk usia warning. Kita mungkin tinggal berapa waktu, walaupun usia orang nggak ada yang tahu. Ada yang lebih cepat dari Nabi, ada yang lebih lambat dari Nabi. Cuma overall orang Indonesia usia harapan hidupnya emang banyak yang tidak lebih dari 70 tahun. Teman-teman kita pun dari sebagian kecil sudah meninggalkan kita, baik yang ikhwan maupun yang akhwat, sudah ataupun saudara-saudara di atas kita, angkatan di atas kita, sudah banyak yang meninggalkan kita. Jadi kewajiban muslim kepada Nabi Muhammad SAW ada 11 kewajiban. Ini saya kutip dari artikel di Era Muslim. Ada 11 kewajiban muslim kepada Nabi Muhammad. Pertama adalah beriman kepadanya. Jadi beriman deh. Beriman itu bukan berarti menyembah, karena kita tidak boleh menyembah Nabi Muhammad. Yang kita sembah hanyalah Allah SWT. Ini mungkin membedakan antara kaum muslimin dengan kaum Kristiani ya. Mereka menjadikan Nabi Isa sebagai sesembahan ya. Sebagai sembahan itu sudah melanggar melanggar iman ataupun akidah Kristiani juga yang asasi ya. Dengan mengatakan Tuhan Allah, Tuhan 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 Bapa, Tuhan Roh Kudus. Atas nama Allah, Bapa dan Roh Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi ini sudah menyalahi iman akidah yang diajarkan oleh para nabi ya. Para nabi kan mengajarkan menyembah pada Allah yang satu dan menjauhi togut, untuk beriman pada Allah saja dan menyembah dan menjauhi togut alias berhala. Jadi ketika beriman kepada selain Allah sudah bagian dari kemusyrikan. Maaf, ketika menyembah eh, kepada selain Allah sudah bagian dari kemusyrikan. Kita kepada Nabi kita beriman, tidak menyembah. Yang kita sembah hanyalah Nabi Muhammad, maaf, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyembah Allah, tapi kita tidak menyembah Nabi Muhammad, tapi beriman kepadanya, percaya kepadanya, menjalankan sunnah-sunnahnya, menjauhi larang-larangannya, dan mengikuti apa yang beliau perintahkan dan meninggalkan apa yang beliau perintahkan. Jadi, ya ayyuhallazina amanu, tetaplah beriman. Ya orang beriman, tetaplah beriman pada Allah dan pada Rasulnya. Eh, pada surat Al Al-Araf 158 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an ladzina lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit wa aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladzina yu'minuna billahi wa kalimatih wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ya, artinya katakanlah Muhammad, wahai manusia, ya ayuhan nas, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah bagi kamu semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi perintahnya ada pada surat Al-Araf 158 antara lain.
daripada Rasul, itu nabi yang ummi, yang beriman pada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya ataupun kitab-kitabnya. Ikutilah dia agar kamu mendapatkan petunjuk. Disebutkan wa kalimati wattabi'u, kita harus berittiba alias mengikuti Nabi Muhammad. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, karena agar kamu mendapatkan petunjuk ya. La'allakum tahtadun. Jadi beriman pada Nabi itu bukan suatu kewajiban, tapi kita tidak menyembah beliau, menyembah hanya pada Allah, beriman pada Nabi dan Allah dan Nabi, tapi kita tidak menyembah beliau. Jangan seperti ajaran kaum Kristiani yang menyimpang ya, dengan konsep Trinitas, ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, seolah-olah di dalam, karena bagaimana manusia tidak mungkin menjadi Tuhan ya. Kemudian perintah kedua adalah taat dan mengikutinya ya. Dan taat dan mengikutinya. Ada ayat mengatakan, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dan izin Allah. Kemudian katakanlah Muhammad, ati Allah wa ati Rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul ya. Pada surat Al Imran ayat 32. Selanjutnya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka ditinggalkanlah. Karena kadang-kadang kita nggak tahu makna di balik larangan ataupun perintah Rasul. Manusia pengetahuannya, pengalamannya, eh, apa daya serapnya, daya tangkapnya tidak bisa melebihi, karena manusia adalah ciptaan, kita tuh hamba ya. Kita bukan pencipta, kadang-kadang kita tidak memahami peristiwa di balik sesuatu. Tapi Rasul bisa, karena beliau diberikan mukjizat, diberikan keutamaan, kayak diberikan keutamaan, diberikan sifat-sifat dan mukjizat yang kita tidak bisa melakukannya. Beliau menerima wahyu Al-Quran, beliau berkomunikasi dengan malaikat Jibril, beliau diberikan kemampuan untuk melihat sesuatu yang kita nggak bisa melihat, dan beliau bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas izin Allah. Itu yang tidak bisa kita lakukan. Kemudian katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yuhibbukumullah fattabi'uni. Jika kamu mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku. Kayak ini satu syarat ya. Kalau kita cinta Allah, maka kita harus mengikuti ya, Rasulnya, alias orang yang jadi messengernya, yang membawa risalahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Insya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian saat membicarakan hubungan antara Rasul dan pengikutnya, Allah selalu menggunakan kata ittaba yang artinya ikutilah. Ittaba atau ittibaul hawa, itu mengikuti hawa nafsu. Ittiba Rasul, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum ya. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah, taat pada Rasul, dan taatlah pada orang-orang yang jadi pemimpin di antara kalian. Taat dan mengikuti ini kewajiban kedua. Kemudian di surat Yusuf ayat 8 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Qul hadhihi sabili, dan katakanlah inilah jalanku. Ad'u ila Allah, untuk menyeru pada Allah, ala basiratin, dengan membawa kabar gembira, ala basiratin ana wa man ittaba'ani, aku bersama dengan orang-orang yang mengikuti, wa subhanallah, dan terpujilah nama Allah, wa ma ana minal musyrikin, aku bukanlah masuk orang-orang yang melakukan berbuat kemusyrikan. Jadi itu perintah, inilah jalanku. Qul hadhihi, katakanlah hadhihi, ini sabili, jalanku, ad'u ila Allah, menyeru kepada Allah, ala basiratin, membawa kabar gembira, membawa basyirah, wa ana wa man ittaba'ani, aku bersama orang-orang mengikutiku, wa subhanallah, dan terpujilah Allah Subhanahu wa taala, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian jika mereka membantah engkau yang Muhammad, katakanlah aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Surat Al-Imran ayat 20. Berikutnya, kewajiban kita selanjutnya adalah mencintai beliau melebihi segala sesuatu. Mencintai beliau melebihi segala sesuatu. Kadang kita kan suka salah prioritas dalam mencintai. Kita lebih mencintai makhluk daripada Allah. Kita lebih mencintai orang lain daripada Nabi Muhammad SAW. Kita lebih mencintai benda-benda hobi kita ketimbang apa yang Allah perintahkan dan apa yang
Rasul sunahkan ya. Padahal ayatnya ada pada surat At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ayatnya tegas ya. At-Taubah ayat 21. Qul in kana aba'ukum. Katakanlah sekiranya aba'ukum, bapak-bapak kamu, wa abna'ukum, dan anak-anak kamu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kamu, wa azwajukum, dan istri-istri kamu, wa asiratukum, wa amwal taraftumuha, kemudian perniagaan yang kau khawatir kerugiannya, wa tijarah ya, wa tijarah saunaha, kemudian kasadaha wa masakinu tardaunaha ahabba ilaikum, lebih yang kau cintai minal daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan, kalau memberikan keputusannya. Dan wallahu, kemudian eh, wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Jadi kadang-kadang itulah kita terlalu cinta sama anak bapak-bapak kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, istri-istri kita, keluarga kita, harta kekayaan yang kita usahakan, perdagangan yang kita khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kita cintai, lebih kita cintai, lebih lebih kita cintai, wa tijan tahu surah kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum, lebih engkau cintai daripada Allah, minallah wa rasulih, daripada Allah Rasulnya, wa jihadi fisabilillah, jihad fisabilihi, fatarabbasu, maka fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak memberikan Allah la yahdil, tidak memberikan hidayah atau petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Kemudian hadis lain mengatakan, belum beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dicintainya, melebihi dirinya, hartanya, anaknya, dan seluruh manusia. Belum beriman salah seorang dari kalian sampai aku dicintainya, melebihi dirinya, hartanya, anaknya, dan seluruh manusia. Ini contohnya ya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT. Kadang-kadang kita begitu mengagumi orang karena orangnya ada di depan kita ya. Seperti ya contoh Paus Francis atau Paus Franciscus, atau bahasa Indonesia Paus Francis datang ke Indonesia, banyak kaum muslimin kagum ya. Ya kagum silakan ya, emang beliau ada yang sisi harus dikagumin juga ya. Sederhana, datang ke Jakarta menggunakan pesawat komersial, naik All Italian Airways, kemudian menggunakan Toyota Innova Zenith kemana-mana, dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke Kedubes Vatikan, ke Istiqlal, ke Istana, ke GBK, kemudian pakai mobil Pindad Maung ketika di GBK, kemudian duduknya tidak di belakang, di tengah-tengah, tapi di samping driver, dengan kaca ditutup, kaca dibuka, dan syarat di Vatikan adalah semua mobil paus tidak boleh ada kaca anti pelurunya, dan kacanya harus nggak boleh menggunakan kaca film ya, karena beliau suka melambai dengan orang-orang yang ada di pinggir jalan deh. Di sisi ini menarik ya, beliau dianggap sederhana, dan ya kita oke lah, kita mengagumi ya. Cuma banyak kaum muslimin nggak sadar bahwa profil Rasulullah juga karena jauh luar biasa, hanya kita tidak sezaman dengan beliau saja ya. Tidak zaman, ya bukan berarti beliau tidak patut kita kagumi. Ini karena kita yang ada sekarang di depan kita Paus Francis, duduknya di samping driver, pakai jam tangan cuma seharga 300.000 rupiah. Sementara mungkin petinggi orang-orang kaum muslimin di negara ini pamer kemewahan ya. Naik private jet kemana-mana walaupun bukan punya dia, naik mobilnya yang mahal-mahal walaupun bukan duit dia, kemudian juga membuat orang menyembah dia dan sebagainya. Dan juga ada kemarin tokoh partai yang juga didapati difoto dengan alkohol seharga 29 juta dan sebagainya. Juga Nabi pun Paus Francis juga tidur di Kedubes Vatikan di Merdeka Timur ya. Di Merdeka Timur di seberang Gambir, tidak di hotel mewah. Jadi banyak kaum muslimin yang mengagumi beliau, itu silakan. Tapi juga jangan melupakan bahwa beliau juga adalah pemimpin
agama yang ya to some extent juga ya akidahnya juga tidak sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Allah dan Rasulnya ya. Bahkan juga ada hal yang kita kagumi, itu juga ada hal yang harus kita waspadai juga ya. Jangan salah menempatkan porsi kekaguman ya. Kadang-kadang kita salah kaprah. Kemudian kita harus mengutamakannya di atas segala sesuatu. Nabi lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Kemudian, wahai orang yang beriman, janganlah kau mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang kita apa namanya suka mengambil keputusan yang sudah menyimpulkan ya. Padahal itu kesimpulan bukan milik kita. Tugas kita adalah berikhtiar. Tugas kita adalah berikhtiar, berdoa, berikhtiar, dan berbuat tentang hasil kembalikan pada Allah. Dan kadang-kadang kita mendahulunya. Bilang, ah nggak mungkin. Ah ini udah takdir gue begini nih. Kadang-kadang kata-kata kita begitu ya. Nggak mungkin nih kalau gini, nggak mungkin, nggak pasti, nggak bisa deh. Ya, pasti. Kalau kita menggunakan kata pasti, kita sudah mendahului Allah. Karena tidak mungkin kalau Allah telah berkehendak ya. Ya, gunakan kalimat insya Allah ketimbang pasti saya besok datang, pasti deh gue datang, pasti. Wah, itu mendahului Allah. Yakin deh gue nggak akan mati muda, gue akan matinya di usia tua. Nah, emang lu malaikat, emang lu tuh Allah gitu ya. Kadang-kadang kita telah mendahului Allah. Nggak mungkin, gue nggak yakin dia bisa baik lah. Lu siapa lu? Tahu orang nggak bisa baik. Jadi jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kemudian tidak memilih pilihan lain di hadapan pilihan dan ketentuannya. Kadang-kadang kita nggak boleh menjadikan Nabi itu sebagai alternatif. Beliau bukan alternatif, beliau the one and only pilihan untuk menjadi rujukan. Setelah beliau boleh di bawahnya gitu. Pilihan utama adalah Nabi Muhammad. Jangan tadi dibandingkan antara Nabi Muhammad dengan Paus Francis, dengan John Paulus Paulus Yohanes kedua, ataupun dengan Paus apalah Yosef segala macam. Jangan bisa dibandingkan ya. Itulah kenapa kalau kita masih ingat teman-teman sekalian, ada kasus penyerangan tabloid Monitor ya, zaman-zaman kita mungkin masih SMA ya. Karena zaman Arswendo Atmowiloto Atmo sebagai pemret Monitor mengadakan sayembara siapa tokoh yang paling dikagumi oleh kalian ya. Akhirnya ada status nama, nomor satu Nabi Muhammad, tapi nomor duanya orang lain. Itu langsung diserbu kan. Eh, Bahkan ternyata Nabi di bawah, bukan Nabi di bawah tokoh lain ya. Jadi Rasul dia disamakan dengan manusia lain. Adapun kasusnya Michael H. Hart menempatkan Rasul nomor satu sebagai the most influencing person ever in the world. Namun tetap nggak sepadan ya, karena Rasul disepadankan dengan Karl Marx, disamakan dengan Isaac Newton, dengan Galileo Galilei dan sebagainya. Beliau tidak bisa bukan pilihan ya. Jadi apa namanya, ada ayatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratum min amrihim wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Juga kalau kita mungkin masih ingat lagunya Iwan Fals ya, yang ada lagu judulnya Aku Bukan Pilihan. Manusia pun kadang-kadang nggak mau diduakan ya. Kata Iwan Fals, kalau yang tahu liriknya, aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata kau mendua membuatku terluka. Tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Nah, manusia itu nggak mau jadi pilihan ya. Nggak usah milih aku apa dia. Dia apa? Ya, kita bukan pilihan. Rasul bukan pilihan. Udah pilih, jadi cuma ada satu, nggak ada pilihan lain. Kita bukan parpol, bukan pemilu yang bisa dipilih. Nabi itu bukan kontestan pemilu kada bisa dipilih, nggak bisa. Pilihan cuma satu, beliau doang gitu, calon tunggal, yang lainnya kotak kosong. Tapi di bawah beliau banyak yang bisa kita pilih ya. Ya, kan beliau bukan pilihan, tidak memilih pilihan lain di hadapan pilihan. Kemudian berikutnya, hanya ada dua kata untuk segala keputusannya. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul agar Rasul memutuskan perkara antara mereka, mereka berkata sami'na wa ta'na. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah
wa rusulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau ada perkara yang diputuskan di antara mereka yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka jawaban kita adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Sama seperti perintah ketika diperintahkannya larangan untuk menggunakan hijab atau menggunakan menutup aurat, langsung kaum muslimin dan muslimah langsung ya menggunakan apapun, motong tirai, memotong horden, motong baju, motong kain dijadikan sebagai penutup auratnya. Atau ketika diperintahkan menjauhi khamar, alkohol, maka langsung ya segala macam khamar yang ada di Makkah, Madinah ya kemudian dibuang ya karena demikianlah perintah dari Allah untuk menjauhi khamar. Kemudian menerima ketentuannya dengan senang hati dan tidak terpaksa. Menerima ketentuannya dengan senang hati dan tidak terpaksa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau yang Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka persisihkan. Sehingga kemudian mereka tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Qala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi kita harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka persiskan. Mungkin beliau sekarang tidak ada di hadapan kita. Cuma ajarannya kan masih ada, hadisnya masih ada, sunnah-sunnahnya masih ada. Kita jadikan ya apa yang beliau perintahkan, beliau jalankan sebagai hakimnya, petunjuk arahan bagi kita ya. Dalam kehidupan, dalam berkeluarga, dalam berumah tangga, dalam berpolitik, dalam berperang, dalam berjihad dan sebagainya. Hakimnya ada gitu. Kenapa kita nggak menjadikan beliau sebagai hakim? Tapi kalau ada mungkin perkara baru yang tidak ada, ya kita bisa merujuk pada istihad para orang-orang pewaris Nabi, yaitu para ulama. Karena ulama adalah warasatul anbiya, para pewaris Nabi. Jadi kita nggak tahu ini halal haram, ini hukumnya jaiz ataupun mubah, atau haram, halal, makruh, atau sunnah, maka kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Kalau nggak ketemu, karena mungkin perkara yang baru, kembalikan pada ulama, pada kias, kesepakatan ulama, atau ijtihad para ulama yang punya kapasitas. Ulama yang punya kompetensi, bukan ulama abal-abal. Kemudian tugas kita kan hanya mengikuti orang yang punya kompetensi. Kalau kita nggak, jangan kita meraba-raba sendiri. Kita membuat fatwa sendiri. Rawahu Heru, nggak mungkin. Heru nggak punya kapasitas. Rawahu, menurut riwayat Heru dan sanadnya pasti batil karena Heru bukan pewaris Nabi. Jadi jangan ikuti Heru, ikutilah Nabi dan Rasul-Rasulnya atau orang-orang yang mengikuti perintah beliau. Jadi jadikan Nabi sebagai hakim, kalau nggak ya Allah dan Rasul sebagai pemutus. Kalau ada perkara baru yang kayak sekarang mungkin udah zaman gimana, statusnya menggunakan Bitcoin, statusnya menggunakan apa namanya cryptocurrency, mata uang kripto, statusnya wakaf tunai, wakaf saham seperti apa. Ya kembalikan pada istihad para ulama yang memang punya kapasitas. Dan kita ngarang-ngarang fatwa sendiri karena kita nggak punya kapasitas. Kemudian berlaku sopan di hadapannya. Berlaku sopan di hadapannya. Kadang-kadang ya kalau kita mendengar kata Muhammad disebutkan, ya kita minimal ucapkan Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berziarah ke makam beliau di Masjid Nabawi di Madinah, kita juga berlaku sopan ya. Dan juga jangan syirik ya. Kadang-kadang di makam Rasul banyak yang berlaku syirik ya. Meminta pada Allah, jangan pada Rasulullah. Cuma kita bisa meminta salawat dan salam kepada Rasulullah supaya memberikan syafaat ya. Tapi kalau minta, hanya minta pada Allah. Kadang-kadang salah kaprah. Kemudian, wahai orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala kamu, amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadarinya. Al-Hujurat ayat 2. Jadi jangan meninggikan suara melebihi suara Nabi. Sungguh kami mengutus engkau, wahai Muhammad, sebagai saksi, pembawa berita gembira, pembawa basyirah dan beri peringatan, wan nazirah, basyirah wan nazirah, agar kamu semua beriman pada Allah dan Rasulnya,
menguatkan agamanya, membesarkannya dan bertasbih kepadanya pada pagi dan petang. Sungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, mereka tidak mengerti. Kemudian bersalawat kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini biasanya ucapan muazin ya di waktu sholat Jumat. Mungkin yang laki-laki biasa dibacakan apa nama ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kadang kadang baca khatib dan kadang yang baca muazin. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Orang-orang yang beriman, bersalawatlah kami untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Al-Ahzab ayat 56. Kemudian membantu dan membelanya. Ini yang sering terjadi di negara-negara barat ya. Kita lihat minimal di beberapa kali penghinaan kepada Nabi Muhammad dan membuat karikatur seperti di Denmark ada apa namanya koran Jilan Posten yang membuat karikatur Nabi Muhammad dengan cara yang sangat menghinakan ya. Beliau dianggap sebagai apa majikan yang memperbudak perempuan-perempuan dan segala macam, pelaku teror, otaknya dipenuhi dengan bom dan sebagainya, itu luar biasa menghina. Kemudian seperti ini ya, The Face of Muhammad, Operation Hate, Mythism, Inside Bomber dan sebagainya. Lalu Charlie Hebdo di Paris, di Prancis juga menghina membuat karikatur Muhammad sampai akhirnya ada kaum muslimin yang tidak sabar dan ya akhirnya menyerang redaksi Charlie Hebdo di Paris. Banyak orang tewas ketika itu. Maka setelah itu banyak gerakan-gerakan yang mendukung Charlie Hebdo dengan membuat karikatur seperti Je suis Charlie, kami adalah Charlie ya, untuk mendukung Charlie Hebdo. Pardon, kamu semua dimaafkan. Je suis Charlie, kami membela semua, kami adalah Charlie semua. Kemudian mencintai keluarganya, Rasul tidak sendirian, beliau punya keluarga, beliau punya istri, punya anak, punya walaupun hanya dari garis Fatimah, ada Hasan dan Husain, kemudian ada juga Ibrahim, tapi juga tidak berusia panjang, yang kemudian ya Hasan Husain yang kemudian cucu beliau yang berusia panjang, juga beliau ada istri-istri yang lain yang mungkin kita nggak semua hafal, ada Maria Kiptiah, ada Hafsah, ada Sofia dan sebagainya. Ada yang berasal dari orang Mesir, ada yang dari orang bahkan ada yang keturunan-keturunan dari apa namanya Palestina juga. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku kecuali kecintaan kepada keluargaku. Asy-Syura ayat 23. Demikian teman muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadikan ingatan, berikan dia sekedar ini bukan hal yang baru, hanya mengingatkan dan menegaskan kewajiban kita kepada Nabi Muhammad SAW yang baru kita peringati hari kelahirannya. Namun yang penting bukan memperingati ya, tapi bagaimana menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, menjalankan sunnah-sunnahnya, karena pada diri beliau itu ada uswatun hasanah. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak kami mengutus engkau kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Kemudian laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada dirimu Rasulullah suatu petunjuk yang ataupun teladan yang paling baik. Bahkan disebutkan oleh Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah, disebutkan khuluqul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Beliau adalah Al-Quran yang berjalan, alias the walking Quran. Maka beliau bukan pilihan. Alias pilihan utama pada beliau, pilihan lain boleh setelah di bawah beliau. Bukan berarti ada pilihan lain yang lebih baik, pilihan lebih baik, lebih bawah banyak, tapi pilihan paling baik tetap pada Rasulullah Muhammad SAW. Dan beliau, kita tidak menghamba pada Nabi Muhammad, kita mengimaninya tapi tidak menyembahnya, karena sebahan kita yang utama adalah Allah SWT. Beliau adalah orang termulia yang kita ikuti untuk menjadi rujukan kita dalam segala sesuatu. Nah, kalau beliau sudah tidak ada, salahnya masih ada. Kalau hadis beliau sudah berhenti, juga banyak para ulama menjadi pewaris beliau selama masih mengikuti sunnah Rasulullah. Mereka bisa beristihad, yang punya kompetensi, punya apa namanya
punya kompetensi, punya kapasitas, kita bisa membuat ijtihad, dan selama rujukannya betul kita bisa mereka. Jadi kita jangan mengarang-arang membuat fatwa sendiri, dalil sendiri, ayat sendiri, karena kita nggak punya kapasitas kecuali kita belajar. Dan insya Allah masih ada waktu buat belajar. Kita belum wafat, kita masih hidup, dan entah kita sampai kapan dihidupkan, maka mari kita sama-sama tafakuh fiddin, kembali mendalami agama. Mungkin ilmu-ilmu kehukum kita sudah cukup lumayan memadai lah. Kita sudah 30 tahun lebih di dunia hukum, namun jangan lupa tafakuh fiddin. Juga memperdalam agama. Nggak ada kata terlambat, insya Allah. Selama kita belum wafat, kita masih bisa belajar. Wallahu sawab, wa minkum bila sabil haq, wastabiqul khairat, wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Heru, luar biasa buat pencerahan buat kita. Mungkin kita buka dengan 3 pertanyaan kali ya. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya, silakan. Oke, mungkin izin saya mulai tanya dulu Ustaz Heru ya. Ini ada sedikit pertanyaan mengenai mendekati khamar. Kita sama-sama tahu bahwa kandungan obat itu sebagian atau mungkin dalam prosesnya itu melewati menggunakan alkohol. Misalkan yang mudahnya untuk membersihkan atau disinfektan itu pakai alkohol gitu kan ya, Pak Ustadz Heru. Dan saya baru tahu juga ada obat-obat kumur yang mengandung alkohol, Ustadz Heru. Nah, kalau seperti itu, sementara untuk saya nggak tahu kan, kalau yang saya pelajari itu kalau memang nggak ada pilihan lain kita pakai gitu loh ya. Nah, kalau hal itu seperti itu gimana tuh Ustadz Heru? Mungkin bicaraannya Ustadz. Ya betul, tadi udah disampaikan sama Bang Viko bahwa ya apa namanya, ya pertama kita harus punya kapasitas ya untuk menghukumi sesuatu, apakah ini statusnya halal apa haram atau mubah atau makruh atau mutasyabihat, meragukan ya. Dan kalau kita nggak yakin ya sementara tinggalkan. Tapi kalau kepepet nggak ada yang lain, mungkin kita ya melakukannya karena fikih daruriyah tadi ya. Karena sifat-sifatnya terpaksa, kalau nggak mungkin dieksekusi, kita mungkin bisa menimbulkan keburukan lain. Karena kan ada beberapa obat yang berasal dari zat-zat narkoba memang ya. Bahkan jadi, tapi sekali lagi kalau kita memang tidak punya kapasitas, kita tinggal bertanya kan pada yang ahli. Kita tanya pada ahli, jadi kita jangan langsung membuat hukum, mendalilkan sendiri ketika kita belum tahu apa namanya, statusnya seperti apa. Menurut saya yang paling gampang sih nanya aja, bertanya pada yang memang mengetahuinya. Karena kadang-kadang ada dua pendapat yang sama-sama, ada dua yang mungkin ahli agama cuma tidak mendalami ilmu tentang tadi tentang IPA ya, tentang gizi, tentang farmasi, tentang kimia, tentang ilmu kesehatan, jadi berfatwa tanpa dalil yang memadai. Sebaliknya juga ada pakar natural sciences, pakar MIPA yang tidak menisbatkan pada ajaran agama. Nah, kita cari orang yang punya kapasitas keduanya. Di kita itu ketemu pada LPPOM misalnya, atau pada BPJPH, Badan Penyelenggara Jaringan Produk Halal, atau kita dulu pada LPPOM, Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan dari Majelis Ulama Indonesia, dulu ada di Bogor, BPJPH ada di Pondok Gede misalnya, MUI ada di Matraman. Jadi kalau kita ragu, tanyakan aja. Tapi kalau emang emergency, kalau kita nggak mengkonsumsinya, mungkin dikhawatirkan makin buruk ya kita berserah pada Allah. Cuma saya kira kita masih bisa bertanya lah, jangan langsung mengambil suatu judgment ya. Karena memang alkohol tidak selamanya dilarang ya, tergantung penggunaannya. Kayak alkohol sebagai obat ya. Saya membersihin kacamata pakai alkohol. Membersihkan kacamata, atau mungkin membersihkan luka-luka dengan alkohol berapa ya masih boleh gitu ya. Jadi alkohol bagaimana yang dilarang? Nah, ini yang mungkin yang memahaminya tapi para ulama. Apakah yang diminum bagaimana kalau sebagai obat luar, atau membersihkan kacamata, atau membersihkan apa yang kadang-kadang menggunakan alkohol, apakah menjadi haram? Ya tentu tidak gitu. Tapi terlebih pastinya ya tanyakan pada ulama yang lebih memahaminya. Ya, dan kita ada badannya, ada BPJPH, ada LPPOM Majelis Ulama, ada Dewan Syariah Nasional, juga ada fatwa yang dikeluarkan oleh para ormas Islam, ada Bahsul Masailnya NU, ada Majelis Muhammadiyah,
majelisnya yang mengeluarkan fatwa di Muhammadiyah, semua bisa kita tanyakan sih. Ataupun merujuk pada dunia online ya. Kita sekarang tinggal googling pakai AI, semua jawabannya ada. Tinggal kita ya cross inilah, kita cross apa examination. Jangan hanya menunjuk pada satu pendapat, kita gunakan pendapat lainnya supaya kita bisa membuat perbandingan. Dan yang utama cari ulama yang memang punya kompetensi dan punya kapasitas. Kalau kita nggak punya kapasitas. Demikian Ustadz Viko. Siap, siap. Terima kasih, Ustaz Heru. Mungkin ada teman-teman lagi yang ingin ada yang hal-hal sehari-hari mungkin yang agak ragu, silakan. Bang Faisal, mungkin ada yang mau ditambahkan, Bang Faisal, silakan Bang. Ya, saya cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuman menambahkan tadi yang tentang Viko bilang itu tadi kan Heru udah sampaikan bahwa ayat Qur'annya itu kan mengatakan juga bahwa pada khamar itu ada manfaat. Nah, ya, jadi Al-Quran sendiri sudah menuliskan itu. Manfaatnya ada, tapi mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya itu. Nah, dalam konteks itu, makanya tadi ada situasi-situasi yang sifatnya darurat tadi. Gitu loh. Jadi, kalau kita mengakui ya, Islam ini agama yang sangat rasional. Jadi Islam itu bukan agama yang fatalis, gitu ya. Jadi apa rasional aja gitu loh. Nah sekarang kalau kalau memang situasinya ini contoh ya pasien kanker stadium terminal, udah tinggal nunggu matinya aja tuh pasien. Ya. Itu pasien kanker yang seperti itu dia akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Ya. Terus kita mau bilang narkotika itu haram gitu. Terus dia nggak kita kasih obat, kita sama aja nyiksa dia gitu. Mending kita bunuh sekalian aja itu pasien itu gitu loh. Kan begitu. Nah, dalam konteks pasien kanker stadium terminal tadi, dokter akan memberikan obat-obatan daftar G. Apa itu? Narkotika. Supaya apa? Supaya dia, kalau orang barat bilang, high atau fly atau ya di bawah pengaruh narkotika gitu loh. Supaya apa? Ya supaya dia nggak terlalu menderita dalam menunggu wafatnya itu gitu. Nah terus kita mau gimana gitu? Kita mau bilang haram nih, haram nggak boleh. Ya kalau kita bilang begitu, kita bunuh sekalian aja orang ini gitu, biar dia nggak menderita lama-lama kan begitu. Nah itu ya. Jadi apa sederhana kok semuanya itu apa sebagaimana Rasulullah SAW sendiri juga bilang uh, ja- agama itu jangan dibuat sulit gitu. Tapi juga jangan dimudah-mudahkan kan gitu. Ya. Saya pikir itu yang bisa saya tambahkan ya, dan saya sepenuhnya sependapat sama Aheru dan karena itu emang benar benar banget gitu. Ya. Dan saya setuju banget tuh sama yang Aheru ingatkan tadi, Rasulullah itu bukan pilihan ya Ru ya, itu bener banget tuh. Cuman kita nih kadang-kadang masih juga begitu Ru ya, di antara kita ini masih juga membanding-bandingkan antara ini dengan ini, padahal nggak bisa itu. Rasul itu bukan pilihan dan bukan bukan untuk dibanding-bandingkan seperti itu. Gitu ya. Karena kalau mau dibandingin, nggak ada yang bisa dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Gimana mau dibandingkan? Lawang para ahli tasawuf itu meyakini bahwa alam dan seisinya ini Allah ciptakan karena ada Nur Muhammad. Coba mau dibandingin tuh. Kalau nggak ada Nur Muhammad, nggak ada nih alam raya dan seisinya ini.
Terus mau dibandingin itu sama Rasulullah, ya nggak mungkin gitu. Ya itu aja deh. Mohon maaf kalau ada yang salah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustadz Faisal. Bang Heru mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan Bang Heru. Ya, mengamini yang disampaikan oleh Ustadz Faisal ya. Memang begitulah adanya ya. Ya kita melihatnya harus secara tekstual dan kontekstual. Kadang-kadang kaum muslimin hanya membaca teks, cuma tidak melihat konteks dan hanya merujuk pada satu pendapat dan mengabaikan pendapat yang lain. Padahal pendapat itu banyak dan risalah juga banyak, mazhab juga banyak. Kita kadang-kadang terlalu fanatik dengan satu mazhab, fanatik dengan satu pendapat yang mungkin di tempat lain mungkin berbeda, ataupun ada fikih yang kekinian, ada fikih yang konservatif karena berbeda ilatnya, berbeda tempatnya, berbeda lokasinya, bisa berbeda fatwanya. Contohnya kenapa di India kita nggak bisa kurban dengan memotong sapi? Ya karena kondisinya kaum muslimin minoritas dan sapi dianggap kendaraannya dewa. Ini kalau disembelih dianggap kita melakukan penodaan agama Hindu. Tapi ya di sana mungkin terutama di India bagian utara ya kurbannya dengan kambing aja atau dengan kerbau atau dengan domba, jangan jangan menyembelih sapi. Bukan berarti dilarang, cuma yang lihat ke tempatnya juga ya. Kayak mungkin eh, ada sesuatu yang sifatnya bukan bukan haram namun ada kemaslahatannya, maka kita harus mempelajari namanya makosid syariah. Makosid itu syariah, tujuan syariat itu diturunkan ada menjaga agama, hifzuddin, hifzul mal, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga akal dan sebagainya. Eh, Juga memperluas tadi tafakuh fiddin tadi. Jangan taklid itu satu pendapat. Kayak misalnya kepiting. Ada kawan saya sama kawan saya dan kawan Faisal juga ada orang Bangladesh tuh nggak pernah mau makan kepiting. Dia bilang di tempat saya haram kepiting. Dia bilang terserah aja, tapi kalau di Syafi'i kepiting fine fine aja segala macam. Jadi kita kadang-kadang ya, ya artinya di tempat yang lain mungkin mungkin pengaruh kultur, pengaruh mazhab, pengaruh lingkungan, kadang kepiting itu haram. Di sini kepiting asik-asik aja gitu. Ataupun di negara-negara Asia bagian selatan perempuan nggak boleh ke masjid sama sekali. Masjid itu buat laki-laki. Di sini kan lebih gaul ya perempuan ke masjid. Bahkan ada perempuan ke sholat Jumat juga. Ada perempuan nggak pernah ketinggalan 5 waktu di masjid walaupun nggak wajib juga sholat 5 waktu di masjid. Cuma ya tidak dilarang juga gitu. Jadi memang dalam beragama kita harus meluaskan pikiran dan cakrawala, membaca banyak pendapat-pendapat yang lain. Jangan taklid dengan satu pendapat saja karena belum tentu betul. Tapi kita harus tapi juga jangan terlalu liberal ya. Kadang-kadang kita juga terlalu liberal, terlalu mentasahulkan, memudah-mudahkan ya. Terlalu menggampang-gampangkan. Jadi kita sebaiknya jadi muslim yang moderat, yang wasatiyah di pertengahan. Nggak terlalu kanan, nggak terlalu kiri, kita wasatiyah. Itu yang ideal menurut saya, yang bisa kekinian, tapi juga kita concern dengan teks-teks yang memang sudah nggak bisa berubah. Ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat yang memang sudah harga mati, nggak bisa dirubah. Tapi ada ayat-ayat yang memang fleksibel, tergantung ilatnya, kondisinya, suasananya, perkembangan zaman. Jadi disitulah perlunya kita memahami agama secara lebih kontekstual dan lebih wasatiyah ya. Jangan tidak liberal, tapi juga jangan terlalu konservatif karena kadang-kadang yang menyulitkan kita itu dalam beragama kaum muslimin sendiri ya. Maka kita mungkin akhirnya kayak tadi yang saya sampaikan, kagum banget sama Paus ya. Karena yang hadir di depan kita seperti itu. Karena kita nggak melihat Rasulullah dan kita nggak melihat para wakil Rasulullah di muka bumi ini yang mungkin sederhana ya. Karena para ulama sebagiannya malah malah jadi hidupnya bermewah-mewahan, nggak memberikan contoh yang baik, sehingga akhirnya jangan salahkan sebagian kaum muslim akhirnya malah senang sama pribadi Paus Francis, dianggap sederhana, walaupun di baliknya juga ada akidah yang menyimpang, ya, ada melanggar sunnah dan fitrah juga nggak menikah segala macam. Karena kaum muslimin kan kita tetap bisa suci walaupun kita menikah gitu ya. Bahkan menikah adalah bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Kata Rasul kan begitu. Apa namanya? Ketika Rasul pernah mendapati para sahabat yang sangat cemburu dan iri dengan kesolehan dan kesucian Nabi, maka mereka bersumpah, ada 3 orang bersumpah nggak akan pernah tidur, akan terus beribadah, nggak akan pernah makan, akan terus berpuasa demi menjadi suci. Kemudian nggak akan apa namanya
nggak akan menikah, nggak mau, dan juga nggak akan tidur, akan sholat terus, nggak akan puasa, mau nggak akan makan, akan puasa terus, dan nggak akan menikah karena akan menjaga kesucian. Kata Rasulullah, aku ini orang yang paling baik, paling mulia di antara kalian, tapi aku berpuasa dan aku berbuka, dan aku sholat dan aku tidur, kemudian aku menikah. Maka barang siapa yang tidak mengikuti golonganku, falaisa minni, bukanlah bagian dari diriku. Jadi ya proporsional lah. Sebagai Makanya yang penting sih memang tafakuh fiddin ya, kita mendalami ilmu agama. Kalau sekarang kita sudah cukup dengan ilmu hukum kita, ya kita mari sama-sama belajar agama, walaupun tidak harus degree ya, nggak harus mendapatkan gelar. Ya, belajar agama bisa sama siapapun ya. Ada forum-forum gratisan berbagai, kayak termasuk forum seperti ini kan bagus banget ya. Pengajian pekanan 90 luar biasa. Hanya mungkin perlu berbagi, nggak hanya Ustadz Ipang, saya, Bang Faisal, Fauzul, ya mungkin teman-teman semua bisa sharing ya. Karena ilmu kan milik kita bersama. Dan setiap orang punya kemanfaatan, punya kebaikan juga. Mari kita senang kalau bisa mendengarkan apa mendengarkan sharing dari teman-teman sekalian. Demikian. Terima kasih, Pak Dos. Kalau ada pertanyaan silakan. Terakhir kali ya, Ustadz ya. Siap, Ustaz. Mungkin kayaknya sudah jelas, udah lengkap. Baik, baik. Anda cuma mau nambahin tadi, Anda tuh tersentuh sama yang tadi Heru sampaikan, Silakan. apa usia Rasulullah itu 63 tahun, ya. Jadi gini, eh, beberapa bulan lalu itu paspor saya itu habis, ya. Begitu pula anak-anak saya. Jadi saya mengurus perpanjangannya, gitu kan ya. Kita perpanjanglah paspor itu. Nah, pada saat kita perpanjang paspor, Mana yang hilang suaranya? apakah sudah terdengar suara saya? Udah. Sudah ya, oke. Nah, pada saat aku perpanjang paspor itu, di situ aku baru tahu bahwa sekarang tuh paspor itu 10 tahun ya, masa berlakunya, kan gitu. Nah, dan pada saat itu juga saya menyadari gitu ya bahwa pasporku ini akan habis 10 tahun lagi, gitu. Tepat di umurku 63 tahun, gitu kan. Dan kebetulan juga pada saat itu, gitu ya, pada saat dengan perhitungan nggak ada keterlambatan dan lain sebagainya, pada umur 63 itu 10 tahun lagi itu, anak saya yang paling kecil, si Azam, itu juga akan selesai S1-nya, gitu ya. Nah, saya jadi mikir gitu ya. Wah, jangan-jangan memang aku tidak perlu perpanjang paspor lagi setelah itu. Masya Allah ini, Ru. Jadi, jadi ini ya, apa, ya jadi perenungan tersendiri aja gitu ketika dapat paspor lagi itu bahwa, oh, kok pas ini ya gitu ya. Nah, ya apapun juga, saya pikir itu penting untuk kita sadari itu yang tadi Heru ingatkan, bahwa Rasulullah SAW itu kan panutan kita, teladan kita. Dan beliau itu umurnya cuma 63 loh. Artinya 10 tahun dari sekarang. Nah, tanpa mendahului Allah Subhanahu wa taala, saya cuma mau mengajak, yuk kita isi 10 tahun yang ada ini dengan hal-hal yang bermanfaat deh. Jadi, kalau masih bisa apa belajar lagi aja, nggak apa-apa kayak tadi Heru bilang gitu ya. Kalau masih punya kebiasaan yang kurang baik, masih ada waktu untuk menghentikannya gitu ya, Ru ya. Kayak gitu. Jadi manfaatkanlah waktu yang ada ini gitu. Karena waktu kita nggak banyak lagi gitu. Tinggal tinggal 10 tahun ini gitu.
Ya kalau ternyata masih boleh perpanjangan paspor lagi, ya itu ya alhamdulillah gitu ya. Tapi yang penting sekarang di masa 10 tahun ini ya kita lakukanlah apa-apa yang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya lah. Supaya eh, ya kalaupun kita jadi kenangan gitu ya nanti kita menjadi kenangan yang terindah gitu. Kalau kata lagunya siapa tuh Samson itu ya, Son. kenangan terindah. Nah, kan gitu ya. Jadi jadikanlah kita ini kenangan terindah bagi teman-teman kita, ya anak-anak kita, keluarga, orang-orang kantor, dan lain-lain. Jangan sampai ketika kita nanti nggak ada, orang berkata, Alhamdulillah dia udah nggak ada. Nah, amit-amit ya, jangan sampai kayak gitu ya. Ya itu aja lah. Itu barangkali yang bisa, yang saya ingin tambahin ya. Dan ini juga terkait dengan Rasulullah SAW, di mana beliau itu dalam hidupnya yang singkat, beliau menjadi kenangan yang terindah gitu ya. Dan itu diucapkan oleh ibunda kita Siti Aisyah ya. Ketika ibunda Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat, bagaimana Rasulullah, dan jawaban beliau, segala aspek dalam hidupnya adalah indah gitu. Nah, itu ya. Jadi mari kita mengenal dari Rasulullah SAW dengan berusaha menjadikan diri kita ini juga kenangan terindah buat orang-orang di sekitar kita, sebagaimana juga Rasulullah SAW. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Salam. Ustaz Faisal. Pak Dos udah mau mendekati 8:30, udah melewati malahan. Mungkin bisa kita tutup dengan doa majelis. Silakan, Pak Dos. Ya, ya, dua Arab itu aja lah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إنك تعلم هذه القلوب فاستعمت على محبتك وتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وترد نصرة شريعتك فاسكن من ربي توتاها وهدي مدها ودي سبلها ومنها بنور البصر إلى الإيمان بك وجمع التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأميت على شهادتي في سبيلك إنك إمام الله والإيمان نسير اللهم آمين وسلمه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalam dalam mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Dos. Dengan demikian kita tutup pengajian kita. Terima kasih teman-teman yang udah mendukung acara ini dan kehadirannya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Minggu depan tanggal 28. 28, iya. 28 kita ke kampus tanggal 28 juga, nggak apa-apa lah. Oke, nanti kita lihat lagi ya. Di kampus apa enggak? Ya, dua-duanya jalan aja, kan bisa Siap. dengar pakai HP. Siap. Terima kasih Pak Dos, Bang Ipram. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.